Komunitas Peduli Ojek Online Kota Depok membuka pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi 1.000 pengemudi ojek online. Pendaftaran dilakukan langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok. Program BPJS Ketenagakerjaan gratis ini diutamakan untuk pengemudi ojol yang memiliki KTP Kota Depok. Meski demikian, bagi pengemudi ojol ber-KTP non-Kota Depok dapat mendaftar dengan membawa surat domisili. Selain itu, syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan gratis juga cukup mudah, cukup membawa KTP dan menunjukkan aplikasi ojol tempatnya bekerja. Ketua Tim Penggerak BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, Ahmad Jafar Sidik menjelaskan, pendaftaran dilakukan hingga 1.000 kuota terpenuhi. Tujuan dari program ini untuk memberikan perlindungan bagi pengemudi ojol karena tingginya risiko kecelakaan di jalan. Nantinya, iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Rp16.800 per bulan akan ditanggung oleh komunitas POD. Terkait program 1.000 ojol bisa daftar BPJS Tenaga Kerja gratis, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi program pendaftaran 1.000 orang ojol di bulan ini gratis itu, ya, awalnya berasal dari kepedulian beberapa orang dermawan yang ada di Kota Depok tentang banyaknya risiko kecelakaan yang terjadi pada ojek online. Nah, dengan banyaknya kejadian di lapangan, maka beberapa orang tersebut tergerak untuk mendirikan sebuah komunitas. Komunitasnya apa? Komunitas namanya Peduli Ojek Online Kota Depok. Kami menyingkatnya menjadi POD. Ya. Nah, grup POD itu yang mendanai adalah para donatur. Gitu ya. Donaturnya dari mana? Yang jelas donaturnya orang-orang baik yang peduli dengan ojek online di Kota Depok. Dan kalau misalkan Anda yang mendengar dan menonton penjelasan saya ini terus tergerak ingin menjadi bagian dari donatur juga silahkan ya, boleh menghubungi saya, silahkan, saya senang sekali gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh komunitas peduli ojol Kota Depok ini, mereka mengumpulkan uang dan mendaftarkan ojol-ojol ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada dasarnya bukan gratis ya, gratis bagi ojolnya gitu. Bagi BPJS Ketenagakerjaan tetap bayar gitu. Yang bayarin siapa? Donatur gitu. Dan donatur ini tidak minta apa-apa ya. Tidak minta apa-apa dalam pengertian unsurnya tidak ada politik, tidak ada agama, tidak ada ormas ya. Jadi murni pribadi-pribadi. Jadi tidak ada unsur politiknya ya, tidak didukung oleh ormas-ormas misalkan, dananya tidak. Jadi betul-betul berasal dari para dermawan Kota Depok yang tergerak hatinya ingin menyumbangkan sebagian hartanya demi kemaslahatan masyarakat, khususnya ojol. Kenapa dipilih ojol? Karena ojol yang paling berisiko di jalan. Nah, jadi seperti itu. Karena untuk saat ini, ya, Pak, mungkin dari beberapa hari yang sudah dibuka, Pak, ada berapa ojol yang mendaftarkan diri? Kurang lebih 250 ya. 250 ojol. Nah, target saya adalah di bulan ini bisa tembus ke 1.000 orang. Gitu. Karena dengan makin banyak yang terdaftar, tingkat kemaslahatan program ini juga makin besar ya. Karena setiap hari yang saya dengar dari komunitas-komunitas ojek online, ada aja yang kecelakaan. Gitu. Pertanyaannya, dia tercover nggak? Gitu. Oleh BPJS Ketenagakerjaan nggak semua. Padahal sebenarnya di aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi Gojek dan Grab ya, itu ada pilihannya, ada tombol untuk mengaktifkan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi tidak semua ojol itu mau mengaktifkannya. Yang pertama mungkin mereka nggak paham manfaatnya apa aja. Yang kedua mungkin mereka khawatir jadi berkurang penghasilannya. Padahal manfaatnya luar biasa sekali, Mas Rifi ya. Yang pertama manfaatnya kalau kecelakaan semua biayanya itu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Tanpa ada limit-limit biaya ya. Jadi kita tidak ada limit biaya. Selama dokter mengatakan itu harus diurus seperti ini kita ikuti pembayarannya.
Yang kedua, kalau ada yang meninggal dunia, peserta yang sudah terdaftar terus meninggal dunia, ada santunan buat keluarganya. Kalau meninggal dunianya di bawah 3 bulan kepesertaan, ada santunan 10 juta buat keluarganya. Kalau meninggal dunianya di atas 4 bulan, itu ada santunan 42 juta. Kalau meninggalnya sedang melaksanakan order, sedang on beat, sedang narik, itu ada santunan buat keluarganya 70 juta. Selain manfaat utama itu, ada juga manfaat tambahannya, jaminan beasiswa. Kita tahu ya, ojol-ojol ini kan orang ngojol karena miskin, bukan karena kaya, ya, bukan karena iseng-iseng. Dan dia sudah narik setiap hari itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bagaimana jika ojol itu sebagai kepala keluarga meninggal dunia, masih punya anak yang masih sekolah? Nah, ada jaminan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Berupa apa? Berupa uang tunai yang bisa diklaim tiap tahun. Dan itu buat anak, 2 anak dari TK sampai S1, Mas Repi. Jadi ibarat kata, andai pun si ojol itu meninggal, sedang on beat, sedang kerja, dia meninggal, anak-anaknya itu nggak keleleran pendidikannya, masih bisa kuliah sampai S1 gitu. Nah, program ini luar biasa bagus gitu. Pak, selanjutnya nih Pak, kalau ada memang ojol di sekitaran Depok pengen daftar program ini, apa aja sih yang harus dilakukan, terus persyaratannya termasuk? Oke, jika ada ojol-ojol di kota Depok yang mau daftar, saya terutama komunitas POD ini, Peduli Ojol Kota Depok ini, mengutamakan penduduk Depok. Artinya yang berKTP Depok. Kalau yang berKTP Depok, apa aja syaratnya? Cukup fotokopi KTP-nya, ya kan? Fotokopi KTP bawa, datang ke sini, ya, tunjukin akunnya aktif, sudah cukup. Ya, syaratnya gampang. Kalau yang KTP luar Depok tapi tinggal di Depok, tetap kita peduli juga dengan mereka. Syaratnya gampang. KTP dilampiri dengan surat keterangan domisili dari RT RW. Kenapa kita nggak mendaftarkan orang di luar Depok? Prinsipnya adalah kalau mau ngebantu kan kita ngebantu tetangga kita dulu gitu ya. Yang kota Depok aja belum semua, kita udah ngebantu yang luar Depok. Nah, seperti itu. Makanya kita dahulukan orang-orang yang tinggal di kota Depok. Selanjutnya Pak, ini tadi kan peduli di ojol ini kan dari orang-orang Pak ya. Itu gimana sih Pak caranya untuk menyalurkan donasi? Kalau menyalurkan donasi, apa yang harus dia lakukan? Ya, oke. Untuk saat ini, kalau misalkan ingin menyalurkan donasi gampang, tinggal hubungi saya saja ya. Di nomor WA 0895 3384 38398. Tentunya donatur sudah melalui kesepakatan dan filter kami ya. Artinya tidak boleh ada unsur politik, tidak ada boleh unsur SARA, tidak juga boleh ormas ya. Jadi kami betul-betul independen gitu ya. Jadi tugas saya adalah mengkoordinir pendaftaran ya. Bagaimana kalau ada orang yang mau menyumbang? Gampang, hubungi saya, nanti saya akan kirimkan nomor rekening komunitas POD gitu. Jadi nanti mereka bisa transfer ke situ. Berapa jumlahnya bebas, berapa aja. Karena iurannya ini kan cuma 16.800 ya sebulan ya per orang ya. Artinya misalkan ada nih anggota masyarakat yang tergerak hatinya, saya pengen bantu program ini, saya punya duit 20.000, boleh silakan gitu ya. Bisa membantu satu orang kan? Malah lebih, masih ada lebih 3.200 gitu ya. Misalkan ada yang punya kemampuan hanya ingin menyumbang 10.000, misalkan, ya nggak apa-apa, mungkin nanti digabungkan sama sumbangan yang lain. Yang jelas untuk saat ini saya sudah menyiapkan dana dari donatur itu untuk 1.000 orang. Itu. Terima kasih Pak Jawab.